Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Malik pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah anakku sekalian, sebelum Pak Malik mulai pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, seperti biasa Pak Malik membacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Baik anakku sekalian, silahkan kalian buka di halaman 122. Kalau yang buku lama ya, nanti buku yang baru nanti kita tinggal disesuaikan saja. Ya. Rangkuman pada pelajaran Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Muria juga dipanggil Raden Omar Said. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. 2. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak 1518 sampai 1530. Ketiga, salah satu hasil dakwah Sunan Muria lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. 4. Sunan Muria adalah seorang guru yang zuhud. Ya, beliau mengembara dalam dunia sufistik. Tugasnya mengasuh dan mendidik para santrinya yang mendalami ilmu tasawuf, dibantu oleh putranya yang bernama Raden Santri. Zuhud itu tidak mementingkan dunia, ya. Dia hanya memikirkan akhirat saja dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, paham mahabbah Sunan Muria menyebar melalui santri-santrinya yang mendatangi pesantrennya di Gunung Muria. Santri-santrinya yang belajar kepadanya sengaja ditempatkan di daerah terpencil di Tanjung Jepara, Jawa Tengah. Di tempat itulah para santrinya digembleng dengan keimanan dan kesucian jiwa. Yang keenam, Sunan Kudus semula bernama Ja'far Shadiq. Pada masa kecilnya dipanggil Raden Undung. Ia dikenal pula dengan sebutan Raden Amir Haji karena pernah menjadi ketua rombongan ibadah haji. Ketujuh, Sunan Kudus terkenal dengan ilmunya yang luas terutama dalam bidang hukum Islam dan peradilan. Dalam pemerintahan Kesultanan Islam Demak, beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga sebagai Panglima Perang. Sultan Demak Raden Fatah mempercayakannya untuk memimpin tentara menumpas berbagai pemberontakan, huru-hara, dan ekspedisi. 8. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu juga melambangkan 8 jalan Buddha. 9. Sunan Kudus juga membuat cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. 10.
Di antara salah satu karya Sunan Kudus yang masih dikenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. 11. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang masih terlihat sampai saat ini adalah Masjid Sunan Kudus yang masih berdiri megah, yang lebih dikenal dengan Masjid Menara Kudus. 12. Sunan Kudus Jati mohon maaf. Sunan Gunung Jati aslinya bernama Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra Syarif Abdullah. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. 13. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. 14. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. 15. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. 16. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. 17. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon, yang dulunya adalah Karbon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. 18. Dengan segala jasanya, umat Islam di Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. 19. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, oleh pemerintah diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah, sekarang berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikianlah anak-anakku sekalian. Kemudian seperti biasa di akhir pembahasan kita, ya, Pak Malik memberikan tugas, ya, kerjakan di tamrinat atau latihan soal, ya, di halaman, kalau buku lama 125, ya, nanti Pak Malik foto, ya. Bagian A, B saja dikerjakan di kertas lembar, ya, halaman 125-126. Kerjakan di kertas lembar, kemudian dikumpulkan ke sekolah untuk penambahan nilai kalian. Ya, anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran Pak Malik. Nanti Bapak lanjutkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sekalian yang sudah mengumpulkan tugas, nah nanti Bapak nilai di sini, ya. Tuh, nanti ada kolom penilaian. Jadi tidak ada yang loss dan ketahuan. Anak-anak yang tidak mengerjakan ketahuan, ya, dan tidak mendapat nilai. Ini hasil tugas-tugas yang anak-anakku sudah mengumpulkan. Tuh, dikumpulkan, nanti Pak Malik nilai. Oke? Ya. Jangan tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan. Silakan kumpulkan semuanya, akan Bapak nilai. Tuh, ya, ini arsip-arsipnya. Ketahuan yang nggak ngerjain. Kalau